Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Herawandi dari kelas 17 6B04 dengan NIM 17220960 dari Fakultas Teknik dan Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan salam dan hormat kepada Ibu Desi Suryani selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya ingin membahas topik yang sangat penting dan memiliki implikasi global yang luas, yaitu dampak konflik berkepanjangan di Palestina yang sering disebut sebagai genosida terhadap perekonomian dunia. Konflik ini tidak hanya menimbulkan tragedi kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga memicu gelombang gejolak ekonomi yang berdampak hingga ke seluruh penjuru dunia. Konflik di Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade. Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks ini, istilah genosida seringkali digunakan. Berdasarkan konferensi PBB tahun 1948, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, ataupun agama. Ini mencakup pembunuhan, menyebabkan penderitaan serius, sengaja menimbulkan kondisi yang mematikan, mencegah kelahiran, dan memindahkan anak-anak secara paksa. Di wilayah Timur Tengah, yang secara geografis yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya energi, kini menjadi epicentrum ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini merambat ke berbagai sektor, menciptakan efek domino yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Salah satu dampak paling langsung adalah gangguan pada rantai pasokan global. Laut Merah dan Terusan Suez, yang merupakan daerah vital perdagangan maritim dunia, menjadi tidak aman. Serangan terhadap kapal-kapal memaksa perusahaan pelayaran untuk mengalihkan rute, yang mana akan menambah waktu dan biaya. Ini berarti harga barang akan naik, volume perdagangan bisa menurun, dan negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor impor ini akan merasakan dampak yang paling parah. Timur Tengah adalah negara dengan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Setiap ketegangan di sini langsung memicu lonjakan harga minyak global. Kenaikan harga energi ini bukan hanya soal biaya dan bahan bakar, tetapi juga berkontribusi pada inflasi di semua sektor. Ini memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan menyebabkan resesi. Investor juga menjadi ragu dan malah menghambat investasi di sektor energi. Di tingkat lokal, konflik ini telah menghancurkan perekonomian Palestina. Infrastruktur dasar seperti rumah, sekolah, dan rumah sakit hancur lebur oleh kekejaman yang dilakukan Israel. Jutaan warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan dan menciptakan krisis kemanusiaan yang parah dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan internasional yang tentu saja akan membebani anggaran global. Bahkan ekonomi Israel sendiri juga merasakan dampaknya dengan menurunnya investasi asing dan sektor pariwisata. Sebagai bentuk solidaritas dan protes, kampanye boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel semakin meluas. Ini memberikan tekanan finansial yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi target dan mempengaruhi reputasi mereka. Lebih dari itu, boikot ini mencerminkan pergeseran sentimen konsumen global yang kini lebih mempertimbangkan aspek etika dan hak asasi manusia dalam keputusan pembelian mereka. Ini mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab secara sosial. Konflik di Palestina juga menciptakan ketidakpastian geopolitik yang berdampak pada pasar keuangan global. Investor cenderung menarik modal dari pasar yang dianggap berisiko tinggi, menyebabkan pelarian modal terutama dari negara-negara berkembang. Ini juga memicu fluktuasi di pasar saham dan obligasi, mengurangi kepercayaan investor dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, dampak konflik di Palestina terhadap perekonomian dunia bersifat multi aspek dan sangat serius.
Ini adalah pengingat pahit bahwa konflik di suatu wilayah dapat memiliki gelombang yang sangat besar. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan di Palestina bukan hanya sebuah imperatif kemanusiaan, tetapi juga kunci untuk memulihkan stabilitas ekonomi di Timur Tengah dan mengurangi ketidakpastian yang saat ini membayangi perekonomian dunia. Tanpa solusi yang langgeng, gelombang dampak ekonomi ini akan terus bergulir, menghambat pertumbuhan dan kemakmuran global. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai topik hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak penjelasan saya. Bila mana terdapat kesalahan dalam tutur kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.